Apa sih yang membuat IPO SMIL ini menarik menurut saya pribadi? Ada beberapa hal yang membuat saya tertarik dengan IPO-nya PT Sarana Mitra Luas Tbk ini. Lebih detailnya, yuk kita bahas di video kita kali ini. Pertama kita bahas dari sisi profil. Jadi PT Sarana Mitra Luas Tbk ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan forklift dan peralatan material handling lainnya. Saat ini memiliki 3.000 unit peralatan material handling. Kemudian untuk merek forklift dan peralatan material handling yang digunakan Toyota ada 40%, kemudian Caterpillar itu ada 25%, TCM 15%, dan Young Hendrich itu ada di 5%. Ini cukup menarik ya, karena 40% itu ada di Toyota. Seperti kita tahu kalau Toyota ini kan memang biasanya kalau bikin peralatan itu simple, mudah perawatannya gitu ya. Dan di Indonesia Toyota itu punya nama yang reputasinya cukup baik gitu ya. Sebagai informasi, biasanya perusahaan rental itu memperoleh keuntungan selain dari jasa rentalnya saat nanti unitnya itu dijual. Nah, di sini dengan adanya Toyota 40%, mungkin ini juga salah satu faktor yang membuatnya menarik. Kemudian per 31 Oktober 2022, perseroan memiliki kontrak kerja dengan 259 pelanggan dari berbagai sektor industri. Yang terbesar itu dari pengolahan kertas dan kontribusinya itu ada di 35% terhadap pendapatan dari perseroan. Nah, detailnya ini. Jadi yang paling besar itu ada PT Ciwi Kimia, kemudian ada INKP, Unilever, ICBP, LG, KAI, dan Heinz ABC. Jadi kalau dari pelanggannya sendiri ini ada perusahaan-perusahaan yang juga udah listing ya di bursa kita. Lalu kalau kita lihat dari sisi keuangan, untuk kinerja keuangannya itu dari 2019, 2020 ke 2021 itu mengalami peningkatan. Tetapi untuk pendapatan di tahun 2021 ke 2022 ini mengalami penurunan sebesar 12,3%. Lalu kalau untuk dari labanya, ini dari 2019, 2020, 2021 itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk laba bersihnya pernah naik 44,5%, kemudian 48,4%. Kalau di presentasi untuk kontribusi dari pelanggan terhadap pendapatan usaha perseroan 12,5% itu di Ciwi Kimia, kemudian 10% itu ada di INKP, kemudian untuk 7,2% itu di Pindo Daily Pulp and Paper Mills. Jadi memang kelihatan banget kalau ini memang yang terbesar itu kontribusinya dari perusahaan-perusahaan kertas. Kemudian kalau untuk dari valuasinya, potensi market cap-nya ini cukup besar ya. Itu ada di 875 miliar sampai dengan 1,75 triliun. Selanjutnya kalau untuk dari PBV-nya, termasuk yang tidak terlalu premium, itu ada di 1,45 sampai dengan 2,25 kali. Ya meskipun ini masih cukup premium untuk PBV-nya, tapi nggak yang terlalu premium banget ya. Kemudian kalau untuk PE-nya itu 16,4 sampai dengan 32,7 kali. Nah kalau kita menggunakan PE baru kelihatan besar. Tapi memang kalau perusahaan rental ini kan memang perusahaannya itu bisa dibilang perusahaan yang butuh modal besar ya. Apalagi untuk peralatan-peralatan forklift itu kan memang harga unitnya memang mahal-mahal. Kemudian untuk rencana dari IPO-nya, total saham yang ditawarkan itu ada 20%, sekitar 17,5 juta lot. Untuk harga penawarannya itu di 100 sampai dengan 200 rupiah. Ya masih terjangkau lah bagi yang mau coba-coba untuk ikut IPO-nya. Lalu untuk potensi pendanaan itu di 175 sampai dengan 350 miliar. Bagi yang mau ikutan jangan lupa untuk catat jadwal sementaranya. Untuk masa penawaran awal itu di 30 Maret sampai dengan 11 April. Lalu kalau untuk penawaran umumnya masih nanti ya setelah Lebaran di 3 sampai dengan 8 Mei 2023. Jadi nggak perlu keburu-buru, uangnya yang sekarang mau dipakai untuk ngasih angpau ponaan masih bisa dipakai tuh. Mudah-mudahan nanti di bulan Mei masih ada sisa ya. Lalu kemudian untuk tanggal pencatatannya itu nanti di tanggal 10 Mei. Ini ada rencana juga untuk penerbitan waran seri 1 dengan jumlah itu 2,45 miliar lembar. Dengan rasio waran 5:7. Nah ini ada waran, jadi ini juga salah satu faktor yang membuat cukup menarik. Kenapa? Ya kita tahu karena IPO ini kan risikonya tinggi ya. Dengan adanya waran itu meminimalisir risiko kerugian. Selanjutnya untuk harga pelaksanaannya itu di 500. Ya ini mah biasanya harga pelaksanaan ini cuma dicantumin gitu doang ya. Tapi nanti aktualnya biasanya juga sahamnya turun ke gocap biasanya dan orang juga nggak ada yang menebus warannya. Ya biasanya kalau kita sebagai IPO hunter itu ya udahlah
memanfaatkan volatilitas di hari pertama gitu. Jadi kalau dia naik ya udah kita jual gitu, tapi kalau turun ya udah kita cut loss gitu, karena memang harus disiplin. Karena ada beberapa saham itu yang listing udah banyak banget contohnya, saat dia turun itu malah turun dan bablas terus ke gocap gitu ya. Kemudian untuk masa pelaksanaannya itu di 10 Mei sampai dengan 6 Mei 2025. Kemudian kalau untuk rencana alokasi dana IPO sebesar 42,7% itu untuk pembelian 436 unit forklift dan peralatan material handling lainnya. Ini juga cukup menarik karena uang yang didapatkan itu untuk beli unit baru ya. Selanjutnya 18,4% itu untuk pembelian 505 unit lithium baterai dan 500 unit lithium baterai charger. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang memang mengharuskan menggunakan forklift listrik ya. Jadi mungkin ini sekedar informasi bagi teman-teman. Untuk perusahaan-perusahaan seperti perusahaan makanan itu memang biasanya sangat ketat ya untuk standar operasionalnya, di mana kendaraan-kendaraan ataupun apapun itu yang berisiko berbahaya itu memang biasanya dilarang. Nah, seringkali mereka ini memang menggunakan forklift yang tidak menghasilkan asap supaya tidak mencemari dari produk makanannya. Nah, itulah mungkin alasan penggunaan forklift yang menggunakan baterai. Dan di sini beli 505 baterai lithium tentunya sekalian juga beli chargernya gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk pembelian 36 unit kendaraan operasional dan sisanya 35,6% itu untuk modal kerja atau working capital. Ya lumayan gede ya yang digunakan untuk working capital di 35,6%. Selanjutnya siapa sih underwriter untuk IPO-nya SMIL ini? Jadi untuk underwriternya itu dikawal oleh 3 underwriter. Yang pertama itu ada MNC Sekuritas, lalu kemudian ada RDK Elite Sekuritas dan KB Valburi Sekuritas. Bagi teman-teman yang fokus terhadap daftar efek syariah, kemungkinan ini akan masuk ke daftar efek syariah. Tapi untuk kepastiannya ya kita lihat nanti saat sudah listing ya teman-teman. Sebagai kesimpulan, sepertinya ini adalah satu-satunya perusahaan rental forklift di bursa kita. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu ada perusahaan lain, bisa tulis di kolom komentar. Selanjutnya, perusahaan ini sudah punya pelanggan tetap atau istilahnya pelanggan yang selalu berulang, yaitu yang terbesar dari perusahaan kertas. Ini yang cukup menarik karena kalau untuk perusahaan yang sudah punya pelanggan tetap, itu biasanya dia tidak terlalu sulit lagi untuk mempertahankan pemasukannya. Kemudian untuk laba bersihnya ini memang ada penurunan di tahun 2022, tetapi ini masih tetap untung ya, dan laba bersihnya itu masih cukup besar. Kemudian untuk valuasinya ini memang cukup premium, tetapi saya rasa kalau untuk perusahaan-perusahaan IPO memang valuasinya itu rata-rata premium ya. Kemudian yang bikin menarik itu adalah warannya 5:7. Jadi kita sebagai IPO hunter itu nggak terlalu khawatir. Dengan adanya waran 5:7, kemungkinan loss di hari pertama tidak terlalu besar. Kemudian, alokasi dana IPO untuk pembelian 436 unit forklift. Harusnya dengan adanya penambahan 436 unit forklift, pendapatan perusahaan di masa depan seharusnya itu bisa semakin meningkat. Kalau dari alokasinya memang tidak tertulis bahwa dana IPO ini akan digunakan untuk bayar hutang. Harapan saya prospektusnya ini nggak ngeprank kita ya, karena ada kemarin perusahaan yang di prospektusnya bilang nggak untuk bayar hutang, ternyata aktualnya untuk bayar hutang. Dan itu menurut saya pribadi kayak kurang nyaman, karena di prospektus bilang nggak untuk bayar hutang, tapi aktualnya setelah selesai listing uangnya digunakan untuk bayar hutang. Jadi gimana nih teman-teman? Apakah tertarik juga untuk ikutan IPO-nya SMIL? Silahkan tulis di kolom komentar. Suka dengan kontennya? Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jika ada saham IPO ataupun ada saham lain yang ingin kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.